Sebelum memulai video ini, silakan ambil cemilan kalian dan pilih posisi nyaman karena video ini sangat menarik untuk diikuti. Drop it. Hai Sobat YouTube, kembali lagi nih di my YouTube channel yang akan membahas berbagai informasi dan hal-hal sesuai dengan keinginan sobat-sobat sekalian. Jadi, jika sobat ada ide-ide unik, menarik, aneh dan nyeleneh, silahkan berikan komentar di bawah ya. Berbicara mengenai hal tabu, tentunya terlepas dari nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai luhur di Indonesia. Istilah tabu merujuk kepada larangan sosial yang tidak boleh diucapkan maupun dilakukan oleh siapapun karena akan ada konsekuensi di baliknya. Masih banyak dan berkembangnya hal-hal tabu di Indonesia menyebabkan sebagian orang masih takut untuk melakukannya. Seperti larangan memotong kuku di malam hari, larangan pulang malam, dan masih banyak lagi. Padahal hal tersebut memiliki makna lain dan merupakan tindakan normal untuk dilakukan. Kira-kira apa saja ya hal-hal tabu tersebut? Nah, berikut sudah terangkum 7 hal tabu yang masih berkembang di Indonesia serta makna di dalamnya. Pertama, duduk di depan pintu. Larangan tabu ini biasanya diperuntukkan untuk anak-anak gadis dan ibu-ibu hamil loh sobat. Mitos yang berkembang, jika seseorang anak gadis duduk di depan pintu, maka akan diganggu oleh setan hingga susah mendapatkan jodoh dan rezeki loh sobat. Hal ini terjadi karena pada zaman dahulu ada kebiasaan para wanita mencari kutu dan tradisi nginang atau bersiri yang biasanya dilakukan berbaris di depan pintu. Nah, karena banyak yang terganggu dengan tradisi yang turun-temurun ini, sehingga berkembanglah mitos, jika seseorang anak gadis duduk di depan pintu, maka akan sulit mendapatkan jodoh. Namun hal ini punya maksud baik loh sobat, karena jika seseorang duduk di depan pintu, maka akan menghalangi lalu lalang seseorang untuk keluar dan masuk ke dalam rumah. Larangan untuk ibu hamil bermaksud agar si ibu tidak rentan tertular penyakit akibat udara kotor dari luar rumah. Hahaha, ada-ada saja ya. Kedua, memotong kuku di malam hari. Dulu sewaktu kecil, pernah nggak sih sobat dilarang orang tua untuk memotong kuku di malam hari? Hal itu sudah diajarkan secara turun-temurun karena terkait mitos yang berkembang nih sobat. Ketika kita memotong kuku di malam hari, hal itu akan membuat kita pendek umur. Kira-kira ini fakta atau enggak ya sobat? Di balik larangan memotong kuku di malam hari, pada zaman sebelum adanya listrik, masyarakat masih menggunakan lampu minyak dengan pencahayaan yang minim loh sobat. Sehingga orang tua dahulu sangat melarang siapa saja untuk memotong kuku di malam hari dengan dalih akan memendekkan umur mereka. Padahal di balik larangan itu tersimpan pesan untuk selalu hati-hati karena memotong kuku di malam hari beresiko untuk menyebabkan kita melukai jari kita sendiri. Namun tidak masalah ya sobat, selagi sobat memotong kuku di malam hari dengan pencahayaan yang baik dan dalam kondisi tidak mengantuk, sah-sah saja kok untuk melakukannya. Ketiga, kumpul kebo. Bagi masyarakat barat, kumpul kebo merupakan hal yang biasa karena bisa tinggal bersama sahabat, terkait dengan masalah kepemilikan bangunan yang terbatas, dan berbagai hal. Namun hati-hati nih sobat, dengan tradisi masyarakat Indonesia. Kumpul kebo bagi pasangan yang tidak ada ikatan masih tidak boleh dilakukan karena akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, teguran, bahkan nih sobat bisa diusir dari lingkungan sekitar. Sebaiknya jika memang terpaksa menginap, sobat bisa membuat laporan kepada ketua RT setempat untuk mendapatkan izin atau solusi lain dari hal tersebut. Keempat, menggunakan tangan kiri. Bersalaman, makan, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kiri merupakan hal tabu dan dilarang untuk dilakukan loh sobat. Karena tangan kiri dianggap sebagai tangan yang kotor. Jadi bisa-bisa kita dianggap tidak sopan oleh orang lain. Kembali ke akar budaya bangsa Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai kesopanan, jadi sah-sah saja ya bagi sobat semua untuk masih melakukan hal ini.
Jika memang terpaksa menggunakan tangan kiri, maka ucapkanlah, maaf menggunakan tangan kiri ya Pak. Wah, indah sekali ya tata krama kita. Kelima, kentut dan bersendawa. Terkadang agak sulit ya untuk menahan kentut. Ketika udah nggak ketahan, baunya bikin orang pingsan. Jika memang sobat gak mampu menahan kentut, sobat bisa nih mencari sudut ruangan, ruang kosong, toilet, atau menuju halaman terbuka. Kentut dan sendawa memang masih menjadi hal tabu dan dilarang untuk dilakukan di tempat umum loh sobat, karena bisa dianggap tidak punya tata krama dan mengganggu kenyamanan orang lain. Tapi kalau sudah kumpul bersama sahabat, kentut dan sendawa pun dikasih lihat. Hahaha. Keenam, bicara soal seks kepada anak. Bagi sebagian besar orang tua, edukasi seks kepada anak masih merupakan hal tabu dan aneh untuk dibicarakan, dengan alasan usia yang masih belia dan merupakan hal sensitif untuk diketahui. Padahal kan, peran orang tua terkait dengan edukasi seks kepada anak sangat amat penting untuk menghindari pengaruh dan hal-hal negatif yang bisa saja terjadi dengan adanya ketidaktahuan tersebut. Jadi berikanlah edukasi seks yang informatif serta mudah dipahami oleh anak-anak. Ketujuh, memanggil yang lebih tua dengan nama mereka. Hello bro, bosan nih, jalan yuk. Nah, ungkapan santai seperti ini bisa kita ucapkan bersama dengan teman sebaya atau lebih muda dari kita. Tapi akan berbeda halnya nih sobat, jika yang kita panggil adalah orang yang lebih tua. Bisa-bisa kita dianggap kurang ajar atau tidak tahu sopan santun. Secara umum di Indonesia, orang Indonesia akan melampirkan sapaan lain sebelum menyebut nama mereka. Seperti bapak, ibu, abang, mas, mbak, kakak, dan lainnya. Jadi tolong dijaga ya sopan santunnya. Wah, bagaimana nih Sobat YouTube? Dari ketujuh hal tabu tersebut, masih ada kalian terapkan dalam keluarga atau lingkungan kalian gak ya? Atau justru nih, sudah lama hilang? Semoga nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai luhur akan terus terjaga. Karena hal inilah yang membedakan negara Indonesia dengan negara-negara lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, berikan komentar untuk ide-ide video berikutnya, serta bagikan video ini. Dan sampai jumpa lagi ya Sobat YouTube, selamat bertemu di video-video selanjutnya.